Pembalasan anak laki-lakiku. Part 24. Pov Aini. Mau apa kalian ke sini? Terdengar suara teriakan Salma dari luar. Aku yang sedang menidurkan Anto segera bangkit dari tempat tidur. Setelah memastikan Anto terlelap dalam tidurnya, aku segera keluar dari kamar. Kamar kami memang berada di lantai 2, karena lantai pertama sudah penuh dengan baju dan gudang tempat penyimpanan kain dan manekin. Ibu, abang. Teriakan Salma kembali terdengar. Aku segera lari dan turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Rasanya dadaku sangat sesak karena berlari dan menuruni tangga dengan cepat. Pergi dari sini. Ada apa, sayang? Suaraku tercekat saat melihat siapa yang datang dan yang membuat Salma marah-marah. Ibu, tolong usir mereka, Bu. Jangan biarkan mereka masuk dan kembali mengusik hidup kita, ucap Salma sambil menangis. Aku segera memeluknya, dan berusaha menenangkannya yang masih terisak. Mas Rahman dan wanita itu berdiri di depan kami dengan senyum mengejek. Jujur saja, luka ini belumlah sembuh. Luka di hati karena ditinggal oleh Mas Rahman masih berdarah. Melihatnya sekarang, kembali membawa semua kenangan kembali melintas. Aku meremas dada dengan kuat, tegar. Tolong kuat, tolong jangan menangis. Kenapa menatap kami seperti itu, Aini? Kamu cemburu? Tanya Maya sambil tersenyum sinis. Dia menggandeng kuat tangan Mas Rahman, sedangkan matanya menatap kami bergantian. Dengan susah payah aku menelan ludah yang terasa pahit. Dan berusaha tersenyum walaupun hati terasa remuk. Untuk apa ibu cemburu? Memang sudah seharusnya sampah berada di tempatnya, seru Salma yang membuat kami semua menoleh. Mas, rengek Maya seolah mengadu pada Mas Rahman. Kurang ajar, siapa yang ajari kamu bersikap tidak sopan terhadap orang tua? Bentak Mas Rahman sambil menarik tangan Salma dengan kasar. Dia menyeret Salma dan menjewer telinga Salma dengan kuat. Sehingga membuat Salma kesakitan. Lepas, aduh sakit, ringis Salma kesakitan. Aku yang melihat itu segera menghampiri Mas Rahman dan berusaha menarik tangannya. Aku tidak bisa melihat Salma kembali disakiti oleh Mas Rahman. Sudah seharusnya kamu mendapatkan pelajaran. Biar kamu tahu caranya sopan santun sama orang tua, bentak Mas Rahman yang semakin membuat Salma menangis kesakitan. Jangan ikut campur kamu, biarkan Mas Rahman memberi pelajaran pada anak tidak tahu diri itu, cegah Maya yang menarik tanganku dengan kuat. Dia mendorong tubuhku sehingga terkena tangga. Tapi aku kembali bangkit dan mendorong balik tubuhnya. Saat aku dan Maya bertengkar, tiba-tiba tubuh Mas Rahman ambruk ke lantai. Kami semua terkejut, aku segera melihat apa yang terjadi. Kurang ajar kalian. Anak durhaka, berani kamu menendang ayah seperti tadi, teriak Mas Rahman kesal. Ternyata Lukman dan Nanda pulang bersama dengan Mia. Mereka tadi memang izin untuk membeli jajan di sekitar sini. Ayah, sejak kapan Anda jadi ayah kami? Tanya Lukman dengan suara bergetar. Ternyata dia tadi yang menendang Mas Rahman hingga terjatuh. Mas Rahman bangkit dan berjalan cepat ke arah Lukman. Sedangkan Nanda memegang erat Mia yang kini menangis. Saya ayah kalian. Jadi kalian harus ada sopan santun dengan kami. Termasuk pada Tante Maya yang sekarang juga sudah jadi ibu kalian, teriak Mas Rahman kesal. Dia mencengkram bahu Lukman yang masih bergetar. Aku tahu, Lukman masih menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap ayahnya. Begitu juga dengan Nanda dan Mia. Mia bahkan hampir setiap malam menangis merindukan Mas Rahman. Jangan jadi pendendam, lupakan sakit kalian. Suatu saat kalian akan mengerti kenapa ayah pergi, ucap Mas Rahman lagi yang membuat Lukman melemah. Matanya merah, aku tahu dia akan menangis. Stop, sadar, Bang, sadar, laki-laki itu bukan ayah kita. Ayah kita sudah mati, ingat kata-kata Kak Ali. Kita hanya punya ibu, sahut Salma yang membuat Mas Rahman marah. Diam kamu, Salma. Semenjak ayah pergi kamu ternyata sudah sangat tidak berpendidikan, bentak Mas Rahman yang kembali melihat ke arah Salma. Tapi itu sama sekali tidak membuat Salma takut. Wajahnya boleh sangat mirip denganku, tapi sifatnya persis ayahnya. Jangan heran. Saya menuruni sifat ayah saya, jawab Salma menyeringai. Astagfirullah, aku seperti tidak mengenal lagi dengan sifat anak-anakku sendiri. Diam kamu, bentak Mas Rahman lagi. Anda yang diam. Jangan sebut diri Anda begitu. Anda bukan ayah kami lagi. Ayah kami sudah mati, balas Lukman sambil mendorong tubuh Mas Rahman. Hingga membuat tubuh Mas Rahman terhuyung ke belakang. Kamu nggak apa-apa, Mas? Tanya Maya pada Mas Rahman. Aku nggak apa-apa, sayang,
jawab Mas Rahman yang semakin membuat aku muak. Kamu lihat sendiri kan, Mas. Bagaimana sifat anak-anak sejak kamu pergi. Beginilah hasilnya jika mereka dididik oleh perempuan tanpa pendidikan. Mending kamu ajak mereka ke rumah kita, biar aku aja yang mendidik mereka, ucap Maya yang membuatku tercengang. Kamu benar, sayang. Kalau kamu yang didik, aku yakin mereka tidak akan seperti ini, balas Mas Rahman yang semakin membuat dadaku bergemuruh hebat. Tidak, jangan pernah ambil anak-anakku. Kalau kamu mau pergi, silahkan pergi dan tidak perlu kembali, hardikku marah. Jantungku berpacu dengan waktu, aku rasa darahku juga dipompa dengan cepat. Kamu nggak berhak melarang aku, Aini. Aku ayahnya. Dan Maya menginginkan mereka, jangan egois kamu. Teriak Mas Rahman sambil menunjuk ke arahku. Tidak ada yang akan pergi dari sini, desis Lukman marah. Walaupun Lukman masih berumur 17 tahun, tapi tinggi badannya sudah melebihi Mas Rahman. Sifatnya sangat keras, berbeda dengan Nanda. Dia lebih lembut pada adik-adiknya. Juga sangat sopan pada orang lain. Mia mau ikut ayah. Tanya Mas Rahman pada Mia yang masih terpaku melihat kejadian ini. Ayah, teriak Mia sambil menangis dan berlari memeluk Mas Rahman. Air mataku seketika luruh melihat Mia yang akhirnya bisa memeluk kembali ayahnya. Dadaku terasa sangat sesak, berkali-kali aku memukul bagian dada yang terasa sakit. Mia kangen ayah, jangan pergi lagi, raung Mia dalam pelukan Mas Rahman. Nanda yang melihat kejadian ini, juga ikut memeluk ayahnya. Mereka berpelukan bertiga dan menangis bersama. Kecuali Lukman dan Salma, mereka masih berdiri mematung melihat pemandangan itu. Entah mengapa, aku masih saja berharap Mas Rahman berubah pikiran dan kembali lagi bersama kami. Aku masih berharap keluarga kami menjadi utuh dan baik-baik saja. Anak-anak masih butuh sosok ayah, dan aku tidak bisa melihat mereka yang selalu menangis karena merindukan Mas Rahman. Mia ikut ayah ya, bujuk Mas Rahman yang membuat lamunanku buyar. Mau ayah. Mia mau sama ayah aja, jawab Mia sambil terus memeluk Mas Rahman. Tidak, kamu tidak bisa mengambil Mia, Mas, sanggahku cepat sambil menarik Mia dari gendongan Mas Rahman. Tapi Mia menangis tidak mau aku gendong, dia tetap memeluk Mas Rahman dengan erat. Kamu jangan egois, Aini. Mereka juga anak-anakku, bukan cuma anak kamu, bentak Mas Rahman marah. Lepaskan tangan kamu dari tubuh suamiku, bentak Maya yang menarik tanganku. Pelak, aku menamparkan Maya dengan keras, sehingga dia terkejut dengan perlakuanku barusan. Diam kamu. Jangan ikut campur, kamu cuma sampah yang datang lalu menghancurkan kebahagiaan keluarga kami. Kalau kamu mau mengambil laki-laki ini, silahkan. Tapi jangan pernah sentuh anak-anakku. Teriakku marah. Kurang ajar, kamu berani menamparkan aku, Aini. Seru Maya tidak mau kalah. Stop bicara kasar dengan ibu kami. Keluar, kalian pergi dari sini. Dan Anda, jangan pernah berpikir kami sedih karena Anda tinggal. Tidak, kami malah lebih bahagia sekarang. Jadi jangan pernah kembali atau menyebut diri Anda sebagai ayah. Bukankah kami hanya beban? Jadi untuk apa kembali dan mengambil Mia? Bentak Lukman yang membuat Mas Rahman tercekat. Apa tidak ada sedikit pun lagi rasa sayang kamu terhadap kami, Mas? Sedikit saja, tolong lihat bagaimana hancurnya keadaan mereka saat kamu memilih pergi. Tolong jangan lagu buat luka di hati kami. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Tapi jangan ambil lagi kebahagiaan kami, ucapku sambil menangis terisak. Nggak usah cengeng, Aini. Anak-anak kamu kan banyak. Aku ambil satu kayaknya tidak akan mengurangi kebahagiaan kamu, sungut Maya sambil berjalan menuju ke samping Mas Rahman. Mia masih memeluk Mas Rahman erat, sedangkan Lukman dan Nanda masih berdiri di antara kami. Tidak ada lagi Salma, entah dia kemana. Jangan bawa Mia. Ibu benar, yah. Kalau ayah ingin pergi, pergilah. Aku sudah ikhlas. Dulu aku memang sangat rindu, ayah. Tapi melihat ibu menangis, ternyata membuat hatiku lebih hancur daripada melihat ayah pergi. Jadi aku putuskan untuk melupakan ayah sesuai dengan permintaan ayah dulu. Jadi tolong jangan bawa pergi Mia. Jangan lagi hadir, tolong pergi sebelum aku berbuat nekat, gumam Nanda pelan namun tegas. Jangan sok menggurui kamu, memangnya kamu tahu apa tentang orang dewasa, bentak Mas Rahman yang membuat Nanda melihatnya dengan tatapan tajam. Kenapa lihat begitu? Mau mukul? Marah? Tanya Maya sambil tersenyum mengejek. Sini, Mia. Sama ibu yuk, kita beli es krim, bujukku pada Mia yang masih ada di gendongan Mas Rahman. Enggak mau. Aku maunya sama ayah, tolak Mia. Kalian dengar sendiri kan?
Mia nggak mau sama kalian. Dia mau ikut ayah, ucap Mas Rahman yang langsung berjalan ke arah luar. Diikuti oleh Maya. Jangan bawa Mia, Mas. Dia masih kecil, dia belum ngerti apa-apa, teriakku sambil mengejar Mas Rahman dari belakang. Lukman dan Nanda juga ikut mengejar dan mencegah Mas Rahman membawa Mia. Mia sama abang aja yuk, teriak Lukman sambil menarik Mia dari gendongan Mas Rahman. Jangan ikut campur, Lukman. Kalau tidak kamu akan ayah pukul, ancam Mas Rahman. Mia masuk mobil ya, ucap Mas Rahman sambil memasukkan Mia ke dalam mobil. Mas, aku mohon Mas. Jangan pisahkan kami, teriakku menarik bajunya erat. Jangan sentuh aku, Aini. Kamu buta atau tuli? Kamu nggak dengar kalau Mia mau ikut denganku. Dia maunya sama aku, bukan sama kamu, bentak Mas Rahman mendorong tubuhku. Ibu nggak apa-apa, tanya Nanda memegang tubuhku yang terjatuh di lantai. Jangan sentuh ibu, teriak Lukman sambil mendorong kembali tubuh Mas Rahman. Tapi dengan sigap Mas Rahman memukul Lukman. Dia memukuli Lukman dengan brutal, aku yang melihat itu segera bangkit dan memeluk tubuh Lukman yang sudah lemas. Jangan pukul anakku. Jangan pukul anakku, teriakku memeluk tubuh Lukman yang sudah lemas. Setelah berhasil mengajar Lukman, Mas Rahman langsung masuk ke dalam mobil dan membawa Mia. Aku memeluk tubuh Lukman yang sudah terkulai lemas. Dia menangis, wajahnya lebam akibat tonjokan Mas Rahman. Ya Allah, kenapa keluargaku jadi seperti ini? Kenapa cobaan ini seakan sangat berat?